ini ya Bapak. Ya Bapak, mungkin ini doa kami ya Bapak. Semoga disempurnakan. Haleluya, amin. Baik. Kita langsung mulai di tempat kediaman Allah. Mungkin ada yang mau langsung ada yang mau langsung cerita mungkin bagian yang ketiga ini. Karena kan di bab ini kan judulnya kerajaan parsial. Jadi tujuan dari bab ini yang Kak baca di materi kan katanya untuk menceritakan perjalanan Tuhan menceritakan kerajaan dari secara parsial di sejarah bangsa Israel. Nah, kalau yang bagian pertama dari dari semula umat Allah sampai di pemerintahan berkat Allah kan kemarin sudah dibahas. Nah, sekarang kita masuk yang bagian ketiga ataupun janji yang ketiga, yaitu tempat kediaman Allah. Di mana bab ini menceritakan bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Begitu yang menurut yang Kak baca begitu. Cuma kalau misalkan kayak teman-teman berpendapat lain atau mungkin ada yang mau langsung cerita, bisa dipersilakan begitu. Mungkin Kak Merike mau langsung cerita atau Tadi ya? Rian bilang langsung masuk saja di penela Alkitab. Oh, langsung masuk. Tapi yang di bagian ini toh, yang untuk di bagian bab 3 dan bab 4 punya? Bab 3, ada kan 2 penela Alkitab di situ, langsung 2-2 kata. Oh, langsung 2-2. Iya. Oh iya, oke dah. Berarti semua masuk di penelaan Alkitab yang ini, yang dari bab 1 dulu sampai bab 2. Ya, dari bagian pertama maksudnya. Iya, Bang. Oke. Terus kalau menurut kalian terang masuk langsung pilihan Alkitab yang pertama ini, berarti terang baca dulu yang dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 13, atau mungkin langsung baca dulu langsung jawab dulu yang pertama. Apa yang diajarkan perikop ini tentang Allah? Jadi apa yang diajarkan perikop dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 13 ini tentang Allah? Mungkin terang buka dulu Alkitab. Mungkin kalau teman-teman yang sudah dapat ayatnya mungkin bisa langsung tolong bacakan mungkin. Ada yang dapat ayatnya? Mau membaca Ya, boleh. Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 13 saja. Oke. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Halo teman-teman. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu Halo. Ini mau dibacakan kan? Atau tidak? Boleh, mau dibaca dulu supaya kan orang bisa sama-sama mau mulai dari jawaban pertanyaan pertama. Kan takutnya mungkin teman-teman yang lain juga belum baca, jadi sekarang biar terang sama-sama baca dah.
Oh, membaca ya. Iya, ya. Oke. Lanjut setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Oli dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara denganmu, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu, kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanah sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata itu bersiapnya menjelang hari ketiga. Janganlah kamu bersetubuh dengan dan terjadilah ketiga terbit fajar, ada buku dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sang ya tidak ada ya. Oke. Oh, sudah. So kan cuma sampai ayat 13 toh. Cuma sampai ayat 13. Oh iya oke. Oke, Dang, makasih ya. Permisi, yang nama BHG siapa ya? Alumni atau? Alumni. Oh, oke. Buka. Lanjut, Kak. Silakan join ya. Oke, saya lanjut ke ini. Silakan lanjut. Oh ya, oke. Oke, Merike tadi makasih sudah membacakan ayat Keluaran 19 ayat 1 sampai 13. Jadi untuk pertanyaan pertama mungkin setelah menyimak dari yang Merike baca, kalau saya bisa langsung jawab, apa yang diajarkan perikop ini tentang Allah ialah pada perikop ini kita diberitahukan bahwa Allah ini merupakan sesuatu apa namanya?
adalah apa namanya, kayak pribadi yang benar-benar, istilahnya benar-benar kudus, benar-benar ditakuti. Karena di sini kan yang hanya naik ke Gunung Sinai kan itu hanya Musa. Bahkan yang mereka percayakan waktu itu hanya Musa. Jadi perkataan Musa mereka dengarkan karena mereka percaya bahwa perkataan Musa ini ialah perkataan Tuhan Yesus, begitu. Itu menurut saya. Cuma mungkin menurut teman-teman bisa di apa namanya, mungkin bisa beda atau mungkin bisa saya yang salah. Jadi dipersilakan, mungkin teman-teman bisa menanggapi. Kalau dari Merike bagaimana dari membaca tadi? Apa yang bisa apa namanya, dijawab melalui apa namanya, lewat pertanyaan pertama ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Waktu baca pertanyaan ini sebenarnya saya agak keliru. Saya pikir kayak bukan cuma di perikop pembacaan Alkitab ini, saya pikir yang dari materi di atas. Jadi kalau yang saya dapat di sini, yang diajarkan, boleh saya berbagi yang lain ya, dari perikop yang saya baca juga di buku itu, jadi kayak Allah memilih manusia sesuai dengan kehendaknya. Jadi kayak ketika dia memilih manusia yang macam di perikop yang awal orang baca, itu saya dapat kalau nggak ada orang yang kudus begitu. Jadi ketika Tuhan memilih baik Musa ataupun Salomo begitu, orang-orang yang mau Tuhan pakai untuk menggenapi janjinya ini sesuai dengan kehendaknya dia. Terus Allah itu kudus, jadi dia ingin kayak orang-orang yang atau umatnya itu kudus juga. Dan Allah adalah pribadi yang ketika dia berjanji, dia akan menepati janjinya. Dan Allah adalah pribadi yang ingin agar umatnya ini atau pengikut Kristus ini menjadi umat yang taat kepada perintah Tuhan. Begitu. Ya, terima kasih. Ya, oke. Kasih Merike. Mungkin ada lagi yang mau, teman-teman lain yang mau cerita mungkin? Mungkin dari Hadi mungkin, atau Butet mungkin. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari saya, Ya, boleh. ya kalau dari saya pribadi sih mungkin hampir sama dengan Kak Merike begitu. Yang ditekankan yaitu kalau orang baca, kalau teman-teman gitu baca kisah perjalanan dari Nuh membeli tula begitu, mengajak bangsa Israel mau keluar begitu dari tanah Mesir, sampai perjalanan melewati laut ataupun di padang gurun begitu, baru maksudnya di Gunung Sinai inilah Tuhan pertama kali menampakkan diri atau berbicara langsung dengan bangsanya, dengan umatnya, dan bangsa Israel itu. Jadi di situ yang saya tangkap, jadi mungkin dari sebelum-sebelumnya bangsa Israel itu hanya mendengar begitu perintah Allah itu lewat Musa begitu. Jadi di pembacaan ini itu Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel itu dimaksudkan begitu supaya bahwa bangsa Israel itu percaya bahwa Allah yang mereka ikuti, yang mereka sembah begitu, atau Allah yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, itu Allah yang hidup begitu. Beda dengan Allahnya bangsa Mesir begitu, hanya berhala. Itu maksudnya yaitu menekankan bahwa Allah menamakan diri kepada bangsa Israel itu supaya bangsa Israel itu tahu bahwa Allah mereka atau mereka itu memiliki Allah yang hidup. Itu sih yang tambahan dari saya. Oke. Terima kasih, Adi. Ya. Baik, mungkin kita langsung lanjut berarti ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana perikop ini menantang cara kita berpikir tentang Allah?
Jadi dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 13 tadi yang telah dibacakan oleh Merike. Bagaimana perikop ini kemudian menentang cara kita berpikir tentang Allah. Menantang. Mungkin dari Kak Binar atau dari Butet mungkin ada yang ada yang bisa disampaikan mungkin. Ya mungkin belum ada kalau dari saya. Bagaimana perikop ini menantang cara kita berpikir tentang Allah? Ialah dengan perikop ini menunjukkan bahwa ya betulnya seperti yang kata Hadi tadi bilang bahwa Tuhan kemudian menampakkan diri begitu. Tanpa istilahnya alih-alih bukannya menjauh karena kita ini juga orang berdosa. Namun yang saya bisa tangkap bahwa walaupun kita ini manusia yang bercela, yang penuh dosa, tapi Tuhan tetap mau menampakkan diri dan juga tetap menyertai setiap perjalanan kita. Bahkan sampai pada bangsa Israel ini dari dari pembebasan mereka sampai mereka diberkati ataupun dituntun jalan mereka sampai ke tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Jadi itu yang kemudian membuka pikiran yang dari sebelumnya mungkin pikirnya, oh kan orang ini manusia yang berdosa, masa Tuhan mau menampakkan diri kita. Pasti kan tidak ada yang dipercaya karena semua kita ini kan tidak setara atau tidak sepadan lah dengan dia karena kan orang sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan kemudian menampakkan dirinya kepada Musa dan Musa yang kemudian meneruskan perkataannya kepada bangsa Israel begitu. Mungkin dari kalian bisa menambahkan atau mungkin menyangga dari ada yang salah mungkin melalui pertanyaan ini Kak mungkin. Saya boleh kok. Oh ya, silakan. Nah, kalau dari perikop bacaan yang tadi sudah dibacakan dari Keluaran 19 ayat yang pertama sampai ke-13, kalau dari segi manusia pasti untuk saya pribadi beranggapan bahwa Allah itu seperti yang kali juga saya bilang tadi menakutkan, tapi dalam arti dia berkuasa. Dia yang mempunyai seluruh dunia ini. Tapi walaupun dalam artian dia berkuasa, penuh dengan kuasa, tapi dia tetap menyertai umatnya. Tapi ada harus yang dilakukan. Jadi tidak serta-merta Tuhan mengasihi kita, tapi kita bisa berbuat seenaknya. Dia tetap berkuasa, berarti kita manusia yang berada di bawah kekuasaannya harus taat pada dia. Dan ini terbukti juga pada saat sebelum yang di Gunung Sinai itu yang hanya Musa yang berhak untuk ke Gunung Sinai, terus yang lain di luar, terus sebelum itu juga mereka disuruh untuk menguduskan diri gitu. Ini juga menyiratkan bahwa Allah itu kudus begitu. Kita manusia sebenarnya tidak layak begitu untuk bertemu dengan Dia. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada lagi yang mau menjawab pertanyaan yang kedua sebelum kita lanjut lagi. Dari Kak Binar mungkin atau dari
Merike. Oke, mungkin belum ada, jadi langsung lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana kita harus memiliki hubungan dengan Allah yang demikian? Allah yang demikian ini maksudnya Allah yang seperti teman-teman tadi deskripsikan begitu. Kalau memang Allah seperti itu, lalu cara kita membangun relasinya bagaimana? Mungkin dari Adi mungkin bisa bantu jawab mungkin. Ya Kak, pertanyaan yang keberapa? Yang ketiga, jadi bagaimana kita harus memiliki hubungan dengan Allah yang demikian. Jadi kan setelah kita mendeskripsikan bahwa Allah ini seperti itu, seperti yang diceritakan perikop tadi, lalu bagaimana kemudian bagaimana kita membangun relasi atau hubungan kita dengan Allah? Caranya. Iya, kalau dari saya pribadi sih mungkin apa ya? Yang saya dapat begitu dari cerita ini mungkin tidak terlepas dari kisah perjalanan bangsa Israel begitu. Mungkin bangsa Israel pertama tidak mengenal Allah kan, mereka hanya tahu atau mengenal Allah itu dari Musa begitu, lewat firman-firman yang Musa sampaikan kepada mereka. Kemudian Allah pertama kali menampakkan diri kepada bangsa Israel. Mungkin kalau saya pribadi begitu berpikir bahwa salah satu Allah menampakkan diri ke bangsa Israel, mungkin itu yang tadi saya bilang bahwa Allah ingin supaya bangsa Israel tahu bahwa mereka punya Allah yang hidup. Yang kedua, Allah itu sendiri ingin begitu dikenal oleh umatnya sendiri atau oleh anak-anaknya begitu. Jadi bagaimana kita harus memiliki hubungan dengan Allah yang demikian? Kalau dari kehidupan sehari-hari begitu, orang bisa ambil bahwa supaya kita mengenal Allah atau supaya kita memiliki hubungan dengan Allah yang demikian, itu yang pertama yang biasa saya dengar renungan begitu, bahwa Allah meminta kita untuk saat teduh atau mungkin berdoa, baca Alkitab, atau melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendaknya. Itu bukan Allah bukan menginginkan supaya kita itu selamat mendapat keselamatan atau mungkin yang lain begitu, tapi yang saya dapat bahwa Allah itu sendiri ingin kita begitu anak-anaknya mendekatkan diri ke Allah begitu. Jadi mungkin salah satu yang biasanya kita lakukan sederhananya itu mungkin baca Alkitab begitu, mengetahui kehendak Allah begitu. Kehendak Allah, baca Alkitab, terus banyak-banyak berdoa. Mungkin kalau bisa juga saat teduh dilakukan gitu, supaya hubungan kita dengan Allah itu menjadi intim. Itu sih dari saya. Oke, makasih Adi. Mungkin dari Butet ingin menjawab juga tadi. Dipersilakan. Kurang lebih sama sih kayak Hadi punya, itu lebih konkret lagi yang Hadi punya, tapi intinya ya Allah mau kita selalu taat gitu, selalu taat dan setia pada firman-Nya dan hidup sesuai dengan kebenaran dan kehendaknya. Kita mungkin tidak kudus, tapi setidaknya kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Karena Allah yang melayakan kita. Oke, kasih. Jadi taat dan tunduk terhadap kehendaknya, begitu ya kira-kira.
Oke, terang langsung lanjut lagi ke yang pertanyaan keempat. Apa yang telah Allah lakukan untuk bangsa Israel? Nah, selain di perikop Keluaran 19 ayat 1 sampai 13, tapi jawaban dari pertanyaan ini juga terdapat di Keluaran 20 ayat 2. Di Keluaran 20 ayat 2 dengan perikop 10 firman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi kalau dari Keluaran 20 ayat 2, sudah sangat jelas bahwa jawaban dari apa yang telah dilakukan Allah untuk bangsa Israel ialah dengan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, yaitu tempat perbudakan. Mungkin ada tambahan jawaban lain atau mungkin koreksi, dipersilakan buat teman-teman. Mungkin dari Merike atau dari Kabinar mungkin. Ada yang mau menambahkan? Pas. Oke. Terang lanjut berarti pertanyaan kelima. Apa yang Allah janjikan untuk dilakukan di masa depan? Nah, apa yang Allah janjikan untuk dilakukan di masa depan? Mungkin mereka bisa bantu jawab. Kalau dari saya, apa Ya. yang Allah janjikan untuk aku di masa depan? Kita tahu. Aldi yang lain dulu. Ya, mungkin bisa apa namanya? Saya bantu ini dulu sedikit, bantu jawab. Kalau yang dari saya tangkap ini pertanyaannya apa yang Allah janjikan untuk dilakukan? Nah, mungkin bisa dilihat di Keluaran 19 ayatnya yang kelima. Nah, yang berbunyi, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jadi yang bahwa ketika di masa depan, ketika orang apa namanya setia mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjiannya, maka orang akan dijadikan harta kesayangannya. Yang tentu saja berarti orang akan berlimpah berkat darinya dan orang akan menjadi harta yang besar ataupun bangsa yang besar di antara segala bangsa yang ada di bumi. Karena Tuhanlah yang punya seluruh bumi. Jadi ketika orang mendengar firman-Nya dan juga berpegang perjanjiannya, istilahnya sudah amanlah hidup kita, sudah terjamin dan di masa yang akan datang begitu. Itu kalau dari
yang saya pahami. Mungkin teman-teman ingin menambahkan, dipersilakan. Mungkin dari Hadi atau Butet. Dari Merike ada? Oke, terima kasih. Kalau dari saya, apa yang Allah janjikan untuk dilakukan di masa depan, jadi kan ketika orang sudah percaya kepada Yesus Kristus begitu, maka Tuhan kan menjanjikan kalau setiap orang yang percaya itu akan memiliki hidup yang kekal begitu, keselamatan. Jadi ketika di masa sekarang, ketika orang menjadi seorang mahasiswa, orang harus hidup sesuai dengan ini. Kayak orang kan sebagai anak Allah, anak raja begitu. Jadi orang pakai kehidupan sehari-hari harus menggambarkan orang sebagai pengikut Kristus begitu. Ketika orang di dunia perkuliahan, bagaimana orang menggambarkan citra Allah begitu, menghadirkan kayak orang berbeda lah dari teman-teman di kampus, sehingga kayak macam dari kehidupannya orang, orang lain itu dapat melihat kayak Kristus begitu, sehingga mereka bisa kayak percaya juga sama Yesus Kristus begitu sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Merike. Jadi orang itu menampakkan karakter Kristus lah dalam diri kita ya. Nah, mungkin masih ada yang ingin menanggapi lagi pertanyaan ini. Nah, kalau memang sudah tidak ada, jadi tolong lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana janji-janji ini kemudian berkaitan dengan janji yang dibuatnya dengan Abraham? Nah, pertanyaan ini juga dapat kita baca di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 untuk jawabannya. Untuk Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 itu berbunyi seperti ini. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, mungkin bisa ada yang langsung bantu jawab, mungkin dari Hadi mungkin bisa bantu jawab. Atau mungkin Butet bisa bantu jawab. Kalau dari yang saya tangkap sih, bagaimana janji-janji ini saling berkaitan, ya pasti berkaitan. Soalnya penggenapan dari janji yang sudah dibuat Allah itu ada pada bangsa Israel. Dan bangsa yang akan dibuat Allah menjadi besar itu adalah bangsa Israel. Ya, bangsa Israel. Dan melaluinya itu bangsa-bangsa lain juga diberkati. Jadi ya, saling berkaitan. Oke, kasih. Mungkin dari mereka juga mau menjawab mungkin. Kalau saya sih kurang lebih sama ya, yang sama seperti yang Butet ini bilang tadi, bahwa ini sangat berkaitan. Karena kan ketika Tuhan berjanji kepada Abraham,
ini kan akan menjadi keturunan Abraham itu akan kayak menjadi bapa dengan suku yang besar begitu. Jadi dari kayak keturunan-keturunannya Abraham ini sampai ke suku Yehuda itu. Nah, dari suku Yehuda ini yang akan kayak maksudnya keturunan Daud begitu. Dari situ kayak Tuhan mau memakai orang-orang yang dari umat Israel ini kayak keturunan Abraham itu untuk Tuhan hadir di dunia begitu. Jadi kayak berkaitan. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi terus lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh bangsa tersebut? Apakah mungkin? Apa yang harus dilakukan oleh bangsa tersebut? Apakah mungkin? Mungkin dari saya, Ya, silakan. mungkin dari pertanyaan ini, apa yang harus dilakukan oleh bangsa tersebut, mungkin yang dilakukan tentang apa janji begitu, janji Allah. Jadi apa yang harus dilakukan oleh bangsa tersebut yaitu percaya begitu kepada Allah. Kan Allah kan apa ya? Sosok orang yang selalu menepati janji begitu, sosok yang selalu menepati janji. Jadi yang harus dilakukan oleh bangsa tersebut harus percaya dan selalu taat begitu. Dan selanjutnya, apakah mungkin yang saya tangkap ini, apakah mungkin janji-janji Allah itu akan ditepati oleh Allah? Mungkin itu yang saya tangkap. Jadi ya kita percaya bahwa Allah itu selalu menepati janji-janjinya begitu. Jadi pasti bisa. Mungkin itu dari saya. Kalau ada salah maaf. Oke, makasih Hadi. Mungkin yang lain mungkin dari Merike. Iya. Apa? Orang ini sampai jam berapa lo? Sampai habis. Sampai jam berapa? Kalau sesuai kayaknya 8:30. Oh, 8:30. Oke. Izin menambahkan boleh? Oke, jadi yang terlanjut lagi di pertanyaan yang tadi. Kalau yang Kak pahami juga, apa yang harus dilakukan oleh bangsa tersebut mengenai mungkin janji Tuhan ini. Jadi, kalau bagi Kak itu, yang dilakukan bangsa tersebut itu ya sabar menanti pengenapan janji dari Tuhan. Tapi bukan berarti sabar itu orang tidak ada usaha. Mungkin tetap orang ada usaha untuk membangun relasi dengan Tuhan seperti taat yang tadi bilang, dan juga seperti yang Habib bilang, orang membangun hubungan yang intim dengan berdoa, baca Alkitab. Dan tentu saya orang menyerahkan semuanya kepada Tuhan dengan berpengharapan, dengan menyatakan segala kehidupan orang. Karena bagaimanapun seperti yang tadi Hadi bilang juga, apakah mungkin akan digenapi, ya? Tentu saja bagi orang yang percaya bahwa Tuhan tetap akan menepati janjinya, tidak mungkin tidak akan menepati. Begitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan, mungkin dari Merike ataupun Butet, dipersilakan. Saya Kak boleh? Oh iya. Kurang lebih sama tadi yang Kak Aldi dengan Hadi bilang. Ya, intinya orang Israel harus taat kepada firman-Nya dan berpegang pada perjanjian yang sudah Allah sampaikan. Dalam artian percaya dan berpegang teguh pada perjanjian itu. Terus melakukan segala isi firman-Nya. Isi firman-Nya ini mungkin dari ke-10 firman. Kalau dari pandangan saya, apakah mungkin maksudnya apakah bangsa Israel mampu untuk melakukan firman yang sudah Allah sampaikan? Mampu sih mampu kalau menurut saya ya, tapi
pasti banyak godaan gitu. Dan ini terbukti juga bangsa Israel bangun jatuh begitu. Ini tergantung dari seberapa besar mereka percaya dan berpegang teguh pada perjanjiannya. Itu kayak. Oke, makasih. Jadi sudah dijawab juga sama Butet. Untuk pertanyaan berikutnya, kemudian bagaimana janji-janji Allah dapat digenapi? Bagaimana janji-janji Allah janji-janji Allah dapat digenapi? Mungkin Merike mau bantu jawab mungkin? Baik, terima kasih. Kalau dari saya, bagaimana janji-janji Allah dapat digenapi? Di sini kan kayak Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa Dia akan mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, begitu dari Mesir, dan masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan untuk umat Israel. Tapi itu hanya bisa dimasuki orang-orang yang kayak taat sama Tuhan begitu. Jadi ketika orang-orang yang tidak mau taat begitu kayak sama dengan ini Musa begitu dengan DP angkatannya Musa begitu, dorang mati semua karena dorang tidak taat. Jadi dorang tidak masuk dalam tanah perjanjian kayak janji Allah yang dijanjikan kepada umat Israel begitu. Dan hanya kayak si Kaleb ya sama Yosua yang bisa masuk di angkatannya Musa itu ya. Jadi dia yang masuk dengan habis angkatan, maksudnya kayak keturunan Israel yang berikutnya begitu. Jadi mereka yang bisa masuk dalam tanah Kanaan. Di sini kayak tergenapi janji Allah tentang ini. Tapi kayak keselamatan itu maksudnya janji Allah untuk keselamatan itu akan Tuhan genapi ketika Yesus Kristus datang begitu, Dia mati di kayu salib dan orang yang percaya itu akan menerima keselamatan itu begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada lagi mungkin satu orang lagi yang mau jawab sebelum terang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada mungkin dari Hadi, mungkin dari Butet mungkin. Mungkin dari saya sedikit menambahkan Halo? Ya, dipersilakan. Oke. Oh iya. Belum dipersilakan soal yang tadi. Oh, oke. Tentang pertanyaan bagaimana janji-janji Allah dapat digenapi. Mungkin yang saya pikirkan di sini itu bagaimana Allah sendiri menepati janjinya. Begitu yang saya tangkap. Begitu dari pertanyaan ini, bagaimana Allah menepati janji-janjinya. Gitu. Terus kalau ditanya begitu, kalau jawaban pribadi saya itu Allah memiliki rencana rencana tersendiri begitu yang mungkin di luar nalar atau di luar kemampuan manusia begitu. Allah punya rencana atau kehendaknya tersendiri. Maksudnya terkadang orang itu tidak tahu begitu yang dengan cara apa Allah itu menepati janjinya begitu pada kita. Itu sih yang saya tangkap dan pendapat dari saya pribadi. Oke, terima kasih. Oke, terang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Namun sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, terang baca dulu sama-sama Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Jadi teman-teman bisa buka Alkitabnya dan saya bisa bacakan, teman-teman menyimak saja, membaca dari Alkitab masing-masing. Di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, 10 firman.
Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Kulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengini rumah samamu, jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke. Saya mendengarkan perikop atau menyimak firman Tuhan. Kemudian pertanyaan pertama itu di penelan Alkitab, yaitu berapa bagian dari 10 hukum Taurat yang telah Anda taati? Nah, ini pertanyaan masing-masing pribadi kita. Berapa bagian dari 10 hukum Taurat yang sudah terang patuhi begitu? Mungkin dari Hadi bisa bantu jawab mungkin. Apa sudah semuanya sudah ditaati mungkin atau bagaimana? Ya, kalau dari saya pribadi sih, mungkin kalau membaca dari hukum Taurat, mungkin dari kesadaran terlalu banyak dosa dan pelanggaran, mungkin apa ya? Mungkin tidak apa ya? Hampir tidak ada yang tidak dilanggar begitu. Meskipun kadang sekali-sekali, meskipun sekali tetap orang pernah melanggar begitu. Saya pribadi pernah melanggarnya begitu. Halo? Ya, Ya, mungkin dari itu sih, dari saya mungkin dari saya pribadi mungkin tidak ada begitu kalau ditanya. Kalau ditanya tentang itu, hukum Taurat mungkin ya itu sih. oke. Mungkin yang belum pernah dibuat sih itu, yang janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang di langit Oh, atas, atau yang di bumi, yang di bawah bumi, atau yang di bawah air, yang di bawah bumi. Yang sujud kepadanya atau beribadah kepadanya. Mungkin itu sih yang belum saya buat langgar maksudnya. oke. Kasih Adi. Ya, sama-sama. Mungkin dari Butet, berapa bagian yang sudah ditaati? Kalau untuk saya pribadi, yang memang belum pernah dilakukan, itu sama kayak Hadi,
membuat patung, terus membunuh, berzina, terus ya itu yang memang sama sekali belum. Tapi untuk yang lainnya memang jatuh bangun. Tapi puji Tuhan untuk mencuri ini mungkin karena dulu ya zaman-zaman anak masih labil, anak SD, anak TK, jadi ya memang penuh dengan hasrat duniawi. Terus ini mengucapkan saksi dusta pasti pernah untuk saya mungkin masuk dalam gosip ya. 17 juga pernah ini iri hati. Tapi ini sudah jarang, meningkatnya usia semakin dewasa, puji Tuhan semakin didewasakan juga. Yang ke-16 juga walaupun kadang jatuh, yang hormatilah ayahmu juga sering jatuh ya. Melakukan sesuatu yang mereka larang itu kadang juga saya perbuat. Kemudian yang ke-8 ini, sekarang sih sudah enggak pernah lagi. Puji Tuhan konsisten untuk ikut ibadah minggu. Untuk nomor 7, ini jatuh bangun juga, kadang tanpa sengaja ya menyebut nama Tuhan. Karena mungkin juga sekarang terbawa oleh pergaulan, tapi dikurang-kurangi lah. Gitu, Kak. Oke, makasih. Terakhir mungkin dari Merike. Oh iya, tunggu, saya satu ketinggalan yang belum pernah saya Apa? lakukan. Membunuh. Oh iya iya. Cuma kalau misalkan membunuh di sini hitungannya sudah menghilangkan nyawa, mungkin membunuh nyamuk sudah termasuk itu setahu. Oh iya, berarti sudah pernah hewan. Iya, kalau hitungannya masuk di situ sih. Cuma kalau membunuh di sini membunuh manusia memang belum sih. Nah, itu pertanyaan ada lagi. Berzina so pernah Hadi? Kan Mungkin Hadi lah. kadang lewat pikiran itu kan sudah Oh, dikatakan berzina. betul, betul. Terus yang menginginkan begitu seorang itu kan bisa dibilang zina lewat pikiran kan. Ya, betul, betul. Nah, jadi mungkin saya pribadi pernah lah. Oh. Kalau ke Amerika so pernah berzina? Kalau saya so pernah berzina. Oh, astaga. Boleh tanya Kak Binar dulu? Ah, boleh. Kak Binar. Berapa bagian yang sudah ditaati? Maaf ya, dari tadi ini saya sebenarnya loyo. Makanya saya Oh, banyak iya. saya mencoba untuk bangkit. Berapa bagian yang sudah Anda taati? Tidak yang saya taati, saya buat semua ini kesalahan. Oh, membuat patung pernah berarti kayaknya? Sering. Oh, astaga. Jadi kalau misalnya sekarang itu kan patungnya HP. Jadi saya lebih fokus begitu dan sampai lebih berlebihan menggunakan. Jadi kayak mentuhankan HP dari timbang yang Oh, iya. lain begitu. Tapi kalau untuk itu sih untuk yang lainnya. Ini Nah, apa mungkin ini tampar ini. Kak Binar aja bisa langsung bantu jawab soal pertanyaan yang kedua. Mengapa sebagai orang Kristen kita ingin menaatinya? Iya, karena kan semakin orang tahu firman, Tuhan semakin bukakan bahwa ini adalah hal dosa begitu. Nah kalau orang nggak kenal firman, nggak kenal Tuhan kan, ya berdosa biasa aja, melakukan apa aja bebas begitu. Nah semakin kita mengerti 10 hukum dan firman Tuhan yang lainnya, orang semakin mengerti bahwa dengan dosa. Nah kenapa orang harus mentaatinya? Tuhan tidak mau orang terlalu jauh terjerumus di dalam dosa itu sendiri begitu. Sedangkan Tuhan sudah datang bersusah payah untuk menebus orang begitu. Itu yang bisa saya jawab.
Oke, makasih Kak. Kalau bagi Kak, hukum Taurat mana yang paling sulit ditaati? Ini perasaan so kita semua yang jawab. Nah kan nanti habis itu mau tanya yang lain Kak. Tanya yang lain juga. Ngana 1 kali 3 langsung dia babat. Nah kan, karena kan pertanyaan berkaitan tuh Kak, jadi ada tanya 1 kali dang. Karena kan sekali jawab. Oh, yang paling apa ini ya? Yang paling sulit ditaati sekaligus pencatatan ini. Apa Kak? Semua. Oh, semua. Kalau disuruh pilih yang mana Kak? Aku harus mentaati Tuhan Allahku. Karena aku lebih ini. Maksudnya kalau harus lebih taat mana ya itu lebih disuruh lebih taat kepada Tuhan, ada gak sih? Kalau Tuhan Allah memang dan Tuhan lain di hadapanku. Iya. Sempurnakan. Itu. Oke, makasih Kak. Itu mana yang paling sulit ditaati? Jangan ada Allah padamu, Allah lain di hadapanku. Sulit, karena kan banyak godaannya. Bukan cuman yang tidak kita lihat, yang kita tidak lihat pun banyak. Jadi apapun jenisnya ketika orang sudah lalai kan orang fokus ke dia, nggak fokus lagi pada Tuhan. Iya betul loh. Sudah lanjut Ali. Oke ya Kak. Oke. Kalau dari Merike, hukum Taurat mana yang paling sulit ditaati? Oh, sampai situ ya. Hukum Taurat yang paling ini sih kayaknya semua, tapi kayak sebenarnya iya semua sih sulit. Tapi kalau untuk membunuh manusia belum pernah sih. Kalau membunuh hewan atau tumbuhan boleh. Iya sering. Tapi kalau misalkan itu kalau misalkan yang lain-lainnya sih kayak ini sulit. Kayak berzina itu pikiranku yang lebih banyak berzina. Kalau untuk yang pertanyaan kedua, mengapa sebagai orang Kristen kita ingin menaatinya? Kalau misalkan yang habis saya baca perikop yang itu di sini yang dibagikan dan juga baca ini kayak kenapa orang harus mentaati begitu? Itu kayak dari 10 hukum itu yang tadi dijelaskan di buku itu katanya kayak di sini menunjukkan bahwa karya keselamatannya yang Tuhan berikan begitu. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan orang itu orang mau melakukan hukum Taurat ini kayak orang ini sebagai ucapan syukurnya orang ke Tuhan begitu. Hukum Taurat ini kan kayak baik DP tujuan untuk kayak orang menjadi pribadi yang lebih baik lagi begitu. Jadi ketika orang melakukan hukum Taurat ini bukan kayak orang tunduk kepada hukum Taurat, tetapi kayak rasa syukurnya orang atas anugerah yang Tuhan beri. Jadi orang melakukan hukum Taurat itu begitu. Orang taat kepada Tuhan. Itu sih. Oke, makasih. Masih ada lagi yang mau menanggapi mungkin dari pertanyaan kedua? Mengapa sebagai orang Kristen kita ingin menaatinya? Mungkin dari Butet atau Hadi mungkin ingin menjawab. Oke, dari saya boleh? Ya, boleh. Kalau dari saya mungkin ya sama saja sih dengan teman-teman yang lain punya pendapat, Mak. Saya ingin menambahkan begitu. Mengapa sebagai orang Kristen kita ingin menaatinya itu? Mungkin kalau orang lihat setelah hukum Taurat ini, orang lihat dari kedua hukum yang terutama dalam Matius 22 ayat 39 sampai 43 itu tentang hukum kasih. Itu kan dijelaskan bahwa hukum Taurat kan dibagi menjadi 2 kan, yang dijelas atau dipersingkat oleh hukum kasih. Yang dari hukum Taurat yang pertama sampai ke-5 itu tentang mengasihi Allah begitu.
terus hukum Taurat yang ke-6 sampai ke-10 untuk mengasihi manusia kan. Itu jadi kalau orang sebagai orang Kristen gitu, kalau orang baca lagi dalam kitab Yohanes, kitab 1-2 Yohanes, begitu, itu bahwa diajarkan bahwa apa ya, kasih merupakan ajaran apa ya, ajaran yang paling penting, maksudnya ya ajaran yang paling utama begitu buat orang Kristen begitu, buat orang yang percaya begitu, yaitu kasih, baik kasih terhadap Allah ataupun kasih terhadap manusia. Mungkin itu sih yang saya bisa tambahkan. Oke, kasih Adi. Ya. Oke, terang langsung masuk ke pertanyaan keempat. Langkah-langkah praktis apa yang kemudian dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa kita lebih taat pada hukum-hukum tersebut? Jadi langkah-langkah praktis apa yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa kita akan lebih taat pada hukum-hukum tersebut? Mungkin ada yang mau bantu jawab, mungkin dari Butet mungkin. Kalau untuk saya sendiri, lebih banyak bersyukur. Bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kasih ke kita, itu membuat kita lebih menerima keadaan kita dan menaati firman-Nya ketika apa saat orang sadar kalau anugerah sudah kita terima, keselamatan dari Tuhan Yesus sudah kita terima, kita bersyukur kepada Tuhan, ya itu lebih membuat kita jauh dari dosa, walaupun kadang mungkin jatuh. Tapi kalau untuk saya mungkin lebih apa ya, mempererat hubungan dengan Tuhan, dan kayak sate itu baca firman Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita rasakan hadirat-Nya, semakin kita ingin jauh dari dosa itu. Gitu, Kak. Soalnya kalau menurut saya, kalau misalnya kita takut begitu, iya kita takut akan Tuhan, tapi kalau misalnya kita tidak melakukan dosa karena takut akan maut, agak salah kalau menurut saya sih. Tapi kita tidak mau melakukan dosa karena itu akan menyakiti hati Tuhan. Dasarnya adalah kasih seperti yang sudah Hadi bilang, bukan karena takut begitu, tapi ya memang harus ada, ya pokoknya begitulah. Semoga teman-teman bisa tangkap. Ya, paham. Oke. Sudah? Sudah. Oke, makasih. Mungkin masih ada lagi satu lagi. Mungkin masih ada lagi yang mau jawab, mungkin dari Merike ataupun Kabinar mungkin. Ya, orang akan menjawab nih Kabinar. Kalau saya kayak langkah yang bisa orang lakukan begitu, kayak bersama Butet begitu, kayak orang harus lebih mendekatkan diri sama Tuhan begitu, minta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan orang untuk melawan trompet keinginan daging begitu. Baru kayak orang harus banyak membuat kegiatan yang kayak maksudnya bermanfaat. Maksudnya kayak harus buat kegiatan begitu, jangan kayak kalau misalkan orang sendiri-sendiri atau bagaimana, ntar pasti timbul pikiran-pikiran yang kayak ini lebih baik lakukan ini begitu. Tapi kayak buat kegiatan yang bisa membangun kehidupannya orang, membangun. Iya. Terus orang harus berusaha juga untuk bisa hidup sesuai dengan maunya Tuhan begitu, karena kan kayak macam orang sudah menerima, macam yang bilang orang sudah menerima anugerah begitu, jadi kayak rasa syukurnya orang begitu, orang mau melakukan kehendak Tuhan begitu. Itu dari saya, dari Kabinar. Oke,
Ya itu deh sudah yang kabinet itu ya. Belum. Oh belum. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Oke dan berarti kabinet dipersilakan. Apa ya? Kemungkinan bisa dibilang ya ketika orang sadar bahwa orang milik Allah dan orang sudah menerima anugerah, ya pastinya orang akan tetap mengerti apa yang harus orang kerjakan begitu. Jadi apa yang tidak boleh dikerjakan ya jangan kerjakan. Itu saja. Oke, kasih Kak. Mungkin dari Hadi mungkin ada langkah tersendiri. Dari Hadi ada? Kalau dari saya sih langkah-langkah praktisnya sih mungkin tidak ada, mungkin tidak ada sih, semua itu pasti sulit begitu, susah untuk dilakukan. Cuma ya kalau pribadi sih pasti yang pertama harus niatkan betul, begitu baru pasti sisanya itu semuanya itu apa ya? Niat untuk tidak melakukannya, maksudnya mengerti begitu, mengenal Allah lebih jauh, itu sosok Allah begitu, bagaimana Allah terhadap kita, atau pokoknya hubungan inti dengan Allah itu yang utama sih, itu menjalin hubungan intim yang lebih intim dengan Allah. Oke, kasih Adi. Jadi mungkin bisa disimpulkan atau yang bisa dirangkum dari jawaban teman-teman itu, langkah-langkah untuk memastikan bahwa kita akan lebih taat kepada hukum-hukum tersebut ialah dengan membangun hubungan yang lebih intim kepada Tuhan. Karena dengan hubungan intim kita kepada Tuhan, kita dengan sendirinya akan lebih taat terhadap hukum-hukum tersebut. Dan juga jawaban dari Merike tadi, menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif sehingga tidak ada waktu sehingga kita tidak ada waktu untuk melanggar ataupun melanggar hukum-hukum tersebut begitu. Nah, itu yang bisa saya tanggapi. Dan ini juga ada masukan di chat dari dari Butet itu bilang tadi, pilih lingkungan pergaulan yang buat kita bertumbuh sesuai firman Tuhan. Dan juga dari Hadi, saran salah satunya harus ada seorang penolong. Jadi memang dari faktor lingkungan, dari teman-teman, dan juga dari Hadi itu harus ada seorang penolong. Berarti mungkin penolong di sini maksudnya pembimbing begitu. Mungkin yang mendampingi kita untuk kita tetap berada di tetap menaati hukum-hukum Taurat, hukum-hukum tersebut begitu. Mungkin untuk peran Alkitab yang pertama sudah selesai dan mungkin mungkin waktu kita tinggal 3 menit lagi. Apakah kita mau lanjut ke peran Alkitab yang kedua atau bagaimana teman-teman? Mungkin ada saran begitu. Kalau dari orang berdua, lanjut minggu depan. Kalau dari Merike dengan Kak Binar, lanjut minggu depan. Kalau saya lanjut minggu depan, tapi kalau Kak Binar lanjut di grup. Karena sudah lanjut di grup ya. Oke.
Kalau dari Hadi dan Butet bagaimana? Kalau dari Butet mungkin ada saran? Lanjut di grup. Lanjut di grup, oke. Udah 2 suara ini. Kalau Hadi bagaimana? Mendukung yang lanjut di grup atau mau lanjut minggu depan? Mungkin saya mengikuti suara yang terbanyak sih. Biarpun Oke. saya beda, tetap susah. Suara terbanyak. Oke. Berarti orang sepakat lanjut di grup. Jadi habis dari sini mungkin apa namanya, pertanyaan-pertanyaan itu orang bisa jawab langsung di grup. Tapi orang jawab di grup itu dengan pertanyaannya. Soalnya kan tidak enak juga tiba-tiba orang jawab di situ tidak ada pertanyaannya kan. Jadi mungkin teman-teman bisa salin dulu pertanyaannya, baru jawabannya di bagian. Yuk Kak. Jadi orang salin pertanyaannya sama jawabannya di bawah. Begitu. Dan ini waktu kita sudah selesai, sudah 8:30. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada materi kita pada malam hari ini. Mungkin semoga apa yang kita jawab selama pengenalan Alkitab tadi, semoga dapat kita jalankan juga di kehidupan kita masing-masing dan dapat kita terapkan juga ataupun kita berikan kepada teman-teman di sekitar. Jadi tidak hanya diri sendiri, tapi kita juga dapat kasih tahu atau bermanfaat ke teman-teman yang lain, ke lingkungan kita. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditanggapi mungkin atau ada saran atau mungkin orang mau memilih untuk yang memimpin minggu depan atau Kalau misalnya orang mau selesai ya Kak? orang ini so masuk di Kalau Kak? pagi, nanti saya akan tanyakan ke panitia, contohnya ini bagaimana, soalnya orang disuruh buat sampai dari H-1 sampai 10 kan, untuk buat video lagu, dari lagu apa tadi ya? Lagu kebangsaan Bangun Pemuda-Pemudi dengan apa tadi? Pelajaran ke-8. Jadi nanti selanjutnya kita akan bahas di grup bagaimana itunya. Tapi untuk sekarang cuma ini saja dulu. Oke, ya Kak. Ada lagi mungkin? Terus langsung menentukan di sini Mbak pimpin minggu depan atau gimana? Iya, boleh. Boleh? Mungkin Kak Binar boleh Ustaz? Mbak pimpin grup ini. Kak Bina dia bak komplain siapa dia bukan roda-roda yang berputar. Boleh? Atau nanti mau tentukan di grup? Kamerike.
Oh iya boleh. Oh, boleh. Puji Tuhan. Ntar Kak Binar yang bantu, kita berdua. Karena biar kita dapat 12, itu bisa semua. Oke, dan berarti Merike minggu depan ya? Iya. Oke, makasih Merike. Nah, sebelum orang pulang, berarti orang akan dibawa dulu dalam doa penutup. Mungkin minta kesediaan Kak Binar, mungkin bisa doa penutup, Kak. Ya, terima kasih teman-teman buat pertemuan malam hari ini. Kiranya apa yang sudah terang bahas bersama itu dapat menolong. Ya, ada pokok doa khusus yang bisa dibantu didoakan? Kalau tidak ada, orang mau berdoa. Ya, ada saya kurang. Apa doa khusus? Persiapan ini KKIT peserta tolong doakan supaya bisa siap ketika ini mengikuti kegiatan yang akan dilakukan. Terus berdoa juga untuk dana supaya bisa ada dan orang bisa mengikutinya juga. Itu saja. Oke, terima kasih Merike. Jadi teman-teman sudah mendengarkan tambahan pokok doa. Kemungkinan nanti Merike bisa kirim juga di grup supaya yang lainnya juga tahu apa-apanya di pokok doa selanjutnya. Dan saat ini mari orang tutup di dalam doa. Selamat malam ya Bapak. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu di malam hari ini. Terima kasih Tuhan ketika kami boleh sharing bersama di dalam pertemuan virtual ini. Terima kasih Tuhan buat teman-teman yang terus berkontribusi di dalam pembelajaran di malam hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur di malam hari ini ketika kami boleh belajar bersama-sama, ada hal-hal yang dapat kami pelajari dan itu kiranya dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami terus mau berbagi kepada teman-teman yang belum mendengarkan kisah tentang Engkau. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan kami berdoa untuk persiapan kami yang ada di Gorontalo. Terima kasih Tuhan buat teman-teman peserta dan juga teman-teman panitia yang sejauh ini terus berkontribusi menolong kami, membantu kami di dalam jenis apapun yang mereka telah berikan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang terus mengembalikan berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk peserta yang sudah mendaftar. Kami bersyukur memiliki teman-teman yang memiliki kesehatian untuk mendapatkan hal apa yang harus mereka dapatkan nantinya Tuhan ketika mereka rindu mau dibentuk di dalam persekutuan ini. Makasih Tuhan untuk dana yang akan kami butuhkan nantinya. Kiranya Tuhan tolong yang mencukupkan segala sesuatunya tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mungkin masih banyak pokok-pokok doa dari teman-teman, tapi kiranya Tuhan yang terus menolong dan membimbing kami agar kami lebih dekat lagi di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri pertemuan kami di malam hari ini dan aktivitas kami masing-masing kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tak lupa juga Tuhan memohon ampun untuk setiap pikiran, perkataan kami Tuhan yang menyakiti hati sesama kami, bahkan terlebih menyakiti hati Tuhan. Tuhan, terima kasih. Inilah ungkapan syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Foto bersama. Ada tanya ya. Ada. Oke, makasih semuanya. Ada foto bersama ini, Tal? Ada yang pakai laptop, Butet pakai